Halo semua, kembali lagi dengan saya Randy dari Geek Gadget Indo. Jadi ceritanya kemarin itu kakak saya nanyain ke saya harga pasaran Redmi Note 5 saat ini tuh berapa. Oh ya, kakak saya sekarang pakai Redmi Note 4 ya. Pas saya tanya kenapa sih ganti HP, jawabannya tuh cuma satu, karena developers ROM Cosmos 2011 udah stop, nggak boot lagi di Redmi Note 4 dan pindah ke Redmi Note 5. Jadi alasan ganti HP cuma gara-gara ROM doang. Emang ROM-nya sebagus apa sih? Karena penasaran, akhirnya nggak pakai lama, saya install ROM Cosmos 2011 ini di Redmi Note 5 saya. ROM Cosmos 2011 yang saya pakai ini versi mod 1.3 ya. Di versi mod ini ROM udah support F2FS. Jadi buat kalian yang udah ganti format file ke F2FS, bisa langsung eksekusi ROM ini. Untuk ROM ini, kita harus pakai kernel Stormguard yang versi 3.2 ya. Pasti nyobain install ROM ini dengan kernel lain itu malah bikin HP jadi bootloop. Bahkan pakai kernel bawaan si ROM-nya juga tetap aja bootloop. Untuk yang bingung cara install ROM dan kernelnya, silahkan ditonton video ini sampai selesai, karena di akhir video saya akan tunjukin gimana cara installnya. Sekarang yang pertama kita lihat dulu hasil benchmark menggunakan Antutu. Skor yang didapat menggunakan ROM ini adalah 118.000, yang kalau dibandingin dengan skor Antutu yang didapat ketika menggunakan ROM standar yakni sekitar 110 ribuan. Seharusnya menggunakan ROM Cosmos ini akan terasa sedikit lebih ngebut dan juga smooth ya. Hal ini bisa kita lihat saat bermain game PUBG Mobile. Di ROM ini settingan maksimal yang bisa didapat untuk PUBG Mobile adalah HD dan juga high frame rate. Sementara jika menggunakan ROM standar yaitu MIUI 10 versi global, settingan maksimal hanya sampai balance dan juga medium frame rate. Saat dites langsung main game PUBG, hasil benchmarknya membuktikan bahwa main game di ROM ini nggak ada kendala sama sekali. Yang mana kalau kita lihat dari angka frame rate-nya, FPS yang didapat cukup stabil di angka 30-an. Tapi sayangnya, meski main game di ROM ini cukup lancar, pas main game udah lebih dari setengah jam, bagian belakang HP itu udah mulai kerasa sedikit anget. Tapi untuk suhunya sih nggak sampai panas banget kok, masih bisa ditolerir lah. Sekarang kita lanjut untuk kustomisasi yang dipunyai oleh ROM ini yang kira-kira apa aja sih yang jadi pembeda dengan ROM MIUI 10 versi global. Fitur yang paling saya sukai dari ROM ini adalah fitur Shake Gesture. Dengan aktifin fitur ini, cukup goyang-goyangin HP aja udah bisa bikin HP kita kekunci. Selain untuk mengunci HP, pilihan lain dari gesture ini juga bisa melakukan clear recent app ya. Selanjutnya, buat kalian yang suka tampilan notification bar ala iOS dengan jam yang di tengah, ROM ini secara default juga udah menyediakan pengaturan tampilan notification bar seperti iOS ini. Terus masih ada juga pilihan untuk mengganti-ganti animasi seperti animasi untuk menampilkan list view yang bisa disesuaikan dengan selera kita yang seperti ini nih. Dan masih ada beberapa kustomisasi lainnya yang nggak dimiliki oleh ROM MIUI 10 versi global dan patut kalian coba. Sementara untuk sektor kamera di ROM ini sepertinya menggunakan MIUI kamera portingannya punya Mi A2. Karena terlihat dari mode manual pada kamera ini ada pilihan untuk mengaktifkan lensa mana yang akan digunakan, ada pilihan lensa reguler dan juga lensa low light. Ini persis seperti apa yang dipunyai oleh Mi A2. Untuk hasil jepretannya bisa dilihat dari foto-foto berikut ini. Sementara, untuk videonya sendiri udah bisa merekam sampai dengan resolusi maksimal 4K dengan 30 fps. Ya, ini dia hasil perekaman menggunakan kamera belakangnya. Settingan yang saya pakai ini adalah Full HD dan juga 30 fps. Bisa dilihat ya, gimana image stabilization-nya bekerja atau tidak. Terus kualitas gambarnya, coba silahkan dinilai pada kolom komentar di bawah. Yang ini settingannya saya ganti ke 4K 30 fps juga. Silahkan dinilai gimana kualitas gambarnya dan image stabilization-nya. Ini sepertinya kalau image stabilization nggak bisa ya untuk 4K. Silahkan dinilai gimana kualitas gambarnya di kolom komentar di bawah. Terakhir, untuk daya tahan baterai di ROM ini menurut saya standar aja. Masih kalah ya kalau dibandingin dengan daya tahan baterai di ROM MIUI 10 versi global. Baterai di ROM ini emang bisa bertahan seharian lebih, namun secara screen on time yang didapat maksimal cuma 5-5,5 jam aja ya. Oke, kesimpulannya, buat kalian yang udah bosan pakai ROM yang berbasis AOSP dan mau kembali ke MIUI,
ROM Cosmos 2011 ini layak banget dicoba, karena secara performanya mantap, penangkapan sinyalnya nggak ada masalah, dipakai main game juga enak. Cuma ya dengan sedikit catatan, yaitu daya tahan baterai di ROM ini yang standar-standar aja. Dengan begini, wajar aja sih kalau kakak saya rela ganti HP demi bisa pakai ROM ini lagi. Sekarang kita lanjut untuk cara install ROM ini ya. Ini untuk installnya silahkan download dulu 3 file yang ada di kolom deskripsi. Setelah itu simpan di memory card kalian. Kalau udah, masuk ke TWRP atau boleh juga Pitch Black, pilih Wipe, Factory Reset, kemudian Advanced Wipe, Dalvik, System Cache, Data, dan Vendor. Oke, kalau sudah selesai di wipe, tinggal install. Pilih ROM-nya. Oke, yang ini MIUI Cosmos. Tinggal di swipe. Ditunggu proses installnya sampai selesai. Ya, ini udah selesai. Kalau udah selesai install ROM-nya, sekarang kita install kernel yang udah support untuk F2FS. Di sini yang direkomendasikan oleh developernya pakai Stormguard yang versi 3.2 ya. Silahkan di swipe. Ditunggu lagi proses install kernelnya sampai selesai. Kalau udah selesai install kernelnya, sekarang kita install yang hostfix. Hostfix ini gunanya untuk kalau main PUBG supaya nggak kena ban ya. Jadi kemarin saya coba pas pertama kali install, saya nggak install hostfix ini. Pas lagi main 10 menitan atau 15 menitan itu langsung kena ban. Saya juga nggak tahu nih apa sih penyebabnya dan kenapa harus install hostfix ini. Tapi ya udah ikutin aja apa kata developersnya. Kita install hostfix-nya, tinggal di swipe. Oke, kalau udah selesai sampai di sini tinggal di reboot aja ke sistem. Terima kasih yang udah nonton, silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan dipamit, sampai jumpa di video berikutnya.